Tsunami bukanlah ombak biasa yang kita lihat saat bermain di tepi pantai. Tsunami adalah sebuah rangkaian gelombang laut raksasa, sebuah kekuatan alam yang luar biasa dahsyat. Kata ini berasal dari bahasa Jepang, tesu yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, secara harfiah, tsunami adalah gelombang pelabuhan. Gelombang ini lahir dari sebuah gangguan besar dan mendadak di dasar samudra. Gangguan ini bisa disebabkan oleh gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi di bawah laut, atau bahkan longsoran besar yang terjadi di dasar lautan. Peristiwa inilah yang menjadi pemicu awal dari sebuah bencana yang mampu mengubah wajah daratan dalam sekejap. Bayangkan dasar laut sebagai sebuah lantai raksasa yang tidak pernah diam, ya. Lantai ini terdiri dari lempengan-lempengan besar yang terus bergerak meski sangat perlahan. Ketika terjadi gempa bumi di bawah laut, salah satu lempengan ini bisa tiba-tiba bergeser naik atau turun secara drastis. Pergerakan vertikal yang mendadak ini mendorong atau menarik kolom air di atasnya dengan kekuatan yang sangat besar. Proses terjadinya tsunami adalah sebuah rangkaian peristiwa yang dimulai dari kedalaman samudra yang gelap dan sunyi. Mari kita fokus pada penyebab paling umum, gempa bumi bawah laut. Semuanya bermula ketika dua lempeng tektonik, bagian dari kerak bumi yang padat, bertemu di dasar laut. Di zona subduksi, satu lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya. Selama puluhan atau bahkan ratusan tahun, pergerakan ini tertahan oleh gesekan, menyebabkan tekanan yang luar biasa besar menumpuk. Seperti sebuah pegas raksasa yang terus ditekan, energi ini tersimpan dan menunggu waktu untuk dilepaskan dalam sekejap mata. Saat tekanan yang terakumulasi akhirnya melampaui kekuatan batuan yang menahannya, terjadilah patahan hebat. Lempeng yang tadinya tertahan tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat. Lempeng yang berada di atas bisa terangkat naik beberapa meter dalam hitungan detik. Pergerakan vertikal yang tiba-tiba inilah yang menjadi pemicu utama. Bayangkan Anda mengangkat dasar sebuah bak mandi dengan cepat. Seluruh air di atasnya akan terdorong ke atas, menciptakan gelombang. Skala di samudra tentu jauh lebih besar. Energi potensial yang besar ini diubah menjadi energi kinetik, menyebar ke segala arah dalam bentuk gelombang yang menjalar menjauhi pusat gempa. Di laut dalam, di mana kedalaman bisa mencapai ribuan meter, gelombang ini bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, bisa setara dengan kecepatan sebuah pesawat jet mencapai 800 km per jam atau lebih. Sebuah perjalanan sunyi namun mematikan telah dimulai. Meskipun kecepatannya luar biasa, di tengah samudra yang luas, gelombang tsunami seringkali tidak terasa dan sulit dideteksi. Ketinggian gelombangnya mungkin hanya sekitar 1 meter atau kurang. Panjang gelombangnya bisa mencapai ratusan kilometer dari puncak ke puncak. Sebuah kapal yang kebetulan melintas di atasnya mungkin hanya akan merasakan sebuah ayunan lembut yang berlangsung selama beberapa menit. Namun, jangan terkecoh oleh penampilannya yang tenang. Di bawah permukaan, gelombang ini membawa volume air dan energi yang sangat besar, sebuah kekuatan destruktif yang sedang bergerak menuju pesisir yang tidak menaruh curiga. Namun, semua itu berubah secara dramatis ketika gelombang tsunami mulai mendekati daratan. Saat bergerak menuju perairan pesisir yang lebih dangkal, dasar laut mulai memberikan efek pengereman pada bagian bawah gelombang. Kecepatan gelombang mulai melambat secara signifikan karena gesekan dengan dasar laut. Namun, energi yang dibawanya tidak bisa hilang begitu saja. Energi ini kemudian diubah menjadi ketinggian gelombang. Proses ini dikenal sebagai shoaling effect atau pendangkalan. Gelombang tsunami sangat berbeda dari gelombang yang diciptakan oleh angin.
Gelombang biasa hanya menggerakkan permukaan air, energi tsunami menggerakkan seluruh kolom air dari dasar hingga permukaan. Inilah sebabnya kekuatannya sangat merusak. Ini bukan sekadar ombak yang pecah di pantai, melainkan dinding air masif yang datang dengan kecepatan tinggi dan membawa energi dari dasar laut. Gelombang ini tidak berhenti di bibir pantai, ia menerjang jauh ke daratan, menyapu apapun yang dilewatinya, dan meninggalkan duka. Fenomena lain yang sering terjadi sebelum gelombang utama tiba adalah surutnya air laut secara tiba-tiba dan tidak wajar. Garis pantai bisa mundur hingga ratusan meter, memperlihatkan dasar laut yang biasanya terendam air. Ini terjadi karena bagian palung gelombang, bagian lembah, tiba lebih dulu di pantai, menarik air laut ke arah laut sebelum puncak gelombang datang menerjang. Tanda alam ini adalah peringatan terakhir yang paling jelas. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadarinya justru mendekati pantai karena penasaran, menempatkan diri mereka dalam bahaya yang fatal. Sejatinya, laut yang surut drastis adalah panggilan untuk segera lari ke tempat yang lebih tinggi. Ketika dinding air raksasa itu akhirnya menghantam daratan, dampaknya sungguh menghancurkan dan melampaui apa yang bisa dibayangkan. Kerusakan fisik adalah hal pertama yang terlihat. Bangunan beton dan baja bisa remuk seperti mainan, rumah tersapu bersih, sekolah tersapu bersih, tempat ibadah tersapu bersih, rumah sakit tersapu bersih, infrastruktur vital hancur lebur, jembatan hancur, jalan raya putus, tiang listrik roboh, semua itu melumpuhkan konektivitas. Kekuatan air mengalir deras membawa puing. Puing bangunan, puing kendaraan, puing pohon, mereka berubah jadi proyektil mematikan. Dampak paling tragis, korban jiwa dan luka-luka. Gelombang datang sangat cepat, sering tanpa peringatan, memberi sedikit waktu untuk melarikan diri. Banyak kehilangan orang tercinta. Menghadapi kekuatan alam yang begitu dahsyat seperti tsunami, kita mungkin merasa kecil dan tidak berdaya. Namun, ketidakberdayaan bukanlah sebuah pilihan. Kesiapsiagaan adalah kunci utama untuk mengurangi risiko dan menyelamatkan nyawa. Langkah pertama dan terpenting adalah edukasi. Memahami tanda-tanda alam. Jika Anda berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa bumi yang kuat hingga sulit untuk berdiri, jangan menunggu peringatan resmi. Anggap itu sebagai alarm alami. Segera bergerak menjauhi pantai dan mencari tempat yang lebih tinggi. Demikian pula jika Anda melihat air laut surut secara tiba-tiba dan drastis, itu adalah tanda bahaya yang sangat jelas. Sistem peringatan dini adalah garda pertahanan teknologi kita. Sirena, aplikasi ponsel, sistem pesan darurat, penting bagi kita untuk mengetahui sistem apa yang digunakan di daerah kita dan bagaimana cara kerjanya. Perhatikan rambu-rambu evakuasi, siapkan sebuah tas siaga bencana untuk setiap anggota keluarga. Air minum, makanan ringan tahan lama, kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter, peluit, salinan dokumen penting. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau.